Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Di video kali ini, aku membawa berita yang kurang begitu baik karena ada salah satu mahasiswa Indonesia di Bangkok yang bernama Ismi sedang dalam kondisi kritis sejak sekitar sebulanan lalu dan menyedihkan karena Ismi menderita sebuah penyakit yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Kali ini aku bareng sama dua mahasiswa dari Chulalongkorn di Bangkok, ada Dina dan juga Elga. Mereka ini mahasiswa S2 dan juga S3. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas. Iya, Ya, sehat, Mas. kondisi Ismi boleh diceritakan nggak Dina? Sebenarnya apa yang terjadi sama Ismi sejak kapan sakitnya dan kondisi terakhir seperti apa Ismi? Si Dina. Oke, mungkin kita bisa flashback ke 1 bulan sebelum Ismi Boleh? dilarikan ke rumah sakit. Jadi Ismi memang udah mengeluh ada penyakit di kayak punggungnya sering sakit, terus matanya juga sakit gitu, Mas. Nah, sebulan sebelum Ismi kolaps itu masih bisa ke kampus, masih ingat jalan kampus, masih bisa pulang. Elga sih yang sering keluar bareng Ismi waktu-waktu 1 bulan sebelum itu. Kemudian Sakitnya, seminggu terakhir hmm, awalnya kita nggak ngira Ismi bakal sakit yang serius gitu, Mas. Soalnya Ismi memang sering batuk-batuk, dari sebelumnya tuh sering batuk-batuk, terus mengeluh sakit kepala seperti itu. Terus kemudian Hamin seminggu mulai dia komunikasinya bukan kurang lancar, tapi sering lupa apa yang udah diomongin baru aja gitu. Kayak misalnya pesan makanan, dia gampang banget lupa. nah, Kemudian, potong sedikit, kalau di iya, dokter sekarang terkena penyakit apa di diagnosa dokternya? oh, dari dokter diagnosanya cerebral toxoplasmosis. Oke, apa itu? Boleh Itu kayak dijelaskan sedikit nggak? itu seperti infeksi di otak gitu, Mas. Aduh, Ada infeksi di otaknya. Kemudian terakhir kemarin, jadi pertama kali masuk dokternya diagnosanya cerebral toxoplasmosis. Kemudian dicek-cek lagi, lalu terakhir tanggal 13 Agustus ada diagnosa tambahan CMV retinitis. oke. Seperti itu. Jadi sepengetahuan aku lihat banyak di sosial media di Thailand, Ismi itu sudah lebih sebulan ya di rumah sakit ya. Dan butuh biaya berapa itu sudah dihabiskan? Karena Ismi kan mahasiswa S2 yang memang beasiswa, tapi sudah lebih dari 2 tahun, jadi sudah nggak dapat cover beasiswa, dan otomatis tidak dapat asuransinya pun sudah selesai juga gitu. Betul nggak? Iya, benar. Jadi Ismi, waktu itu kita nge-record di minggu pertama, 2 minggu pertama sekitar habis 237.000 baht. Wow, Ya itu kan ya, El ya? 200 itu berarti sekitar hampir 140-an juta ya? Ya, dan itu masih ada kemungkinan untuk bertambah karena Ismi masih di hospitalize di Oh, terus sana. duitnya sudah dibayar berapa di rumah sakit kalau boleh tahu, Helga? Untuk pembayarannya mungkin masih sedikit. Hmm. Saya kurang tahu nominalnya karena Dina ya. Mungkin Dina lebih tahu untuk nominalnya berapa yang sudah dibayarkan kemarin. Yang baru dibayarkan tuh baru 30.000, Mas. Ya ampun, itu berarti nggak Dari, cuma 15 juta ya? ya, baru 30.000. Yang awal 2 minggu pertama yang masih 237.000. Untuk yang sampai saat ini kita belum follow up lagi habisnya berapa. Mungkin seminggu perkiraan nambah 100.000 baht. Semoga. Jadi kalau Ismi sekarang udah sekitar 1,5 bulan, sekitar 400-500.000 baht. Kalau kondisi sekarang gimana Dina? Ismi boleh diceritakan nggak? Eh, karena kami nggak bisa menjenguk Ismi langsung ke dalam, tapi kamar Ismi itu ada di luar gitu, Mas. Jadi kita bisa mengintip sedikit. Nah, dari berdasarkan yang kita lihat dari luar, Ismi memang kayak masih sekarang badannya kurus banget dibandingkan dengan awal kita nemuin Ismi. Kemudian kalau kata dokter ya itu masih belum bisa berjalan, belum bisa berkomunikasi seperti itu. Dan orang tua Ismi pun juga sampai hari ini belum datang ke Bangkok juga kan ya? Yang datang ke Bangkok kemungkinan kakak karena ibu Ismi udah nggak ada, kemudian ayah Ismi udah Tua. tua, udah sepuh, kemudian kakaknya yang ke sini.
Jadi mohon maaf nih kalau aku tangkap dari Ismi gitu, berarti Ismi itu bukan berasal dari keluarga kaya raya ya? Em, bisa dibilang seperti itu, mungkin Elga yang lebih tahu. Gimana Elga? Karena Elga Ah, satunya dulu di UNY ya, Jogja. ya, ya Ismi kebetulan, bukan kebetulan ya, Ismi adalah salah satu mahasiswa S1 yang mendapat beasiswa dari pemerintah bidik misi, mungkin Masnya tahu, itu beasiswa khusus untuk keluarga yang membutuhkan seperti itu. Ya, dan kemudian di S2 juga dia dapat beasiswa dari Cula Longkon sendiri. Ya, sangat menyedihkan ya Ismi. Jadi kita tuh mengundang, aku berharap buat teman-teman yang lagi menonton video ini, aku sih berharap bahwa kalian mau membantu, mungkin hanya 100.000 atau beberapa ratus ribu, 1 juta. Jadi linknya nanti sudah aku siapkan di kolom deskripsi video ini, bisa lewat bisa lewat Bank Thailand atau Bank Indonesia atau juga bisa lewat Kita Bisa. Jadi ini sudah terverifikasi, kalian tidak usah khawatir karena pada saat aku mengundang mereka untuk hadir di YouTube-ku, jadi insya Allah semua sumbangan kalian akan disampaikan ke Ismi begitu. Nah, boleh diceritakan lagi, Ismi kan kondisi keuangannya tidaklah baik-baik aja dan kena penyakit ini juga butuh ratusan juta rupiah. Kurang lebih sekarang yang dibutuhkan berapa ya? 250 bat, 50.000 bat, atau lebih, kurang lebih. Berapa yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan, kita mengira-ngiranya sampai 500.000 bat sih, Mas. Soalnya Ismi perlu MRI. Saat ini Ismi udah menjalani MRI selama berapa kali? 3 kali. Nah, karena Ismi ini kan di treatment dengan antibiotik. Setiap 2 minggu sekali, kondisi otak Ismi akan di MRI seperti itu. Berarti sekitar 250 juta itu yang dibutuhkan Iya. ya. Itu juga uang yang sedikit kan ya. Nah, Dina, tadi kan kalau nggak salah Dina bilang bahwa sudah dapat bantuan sekitar 30 juta rupiah ya. Itu duitnya dari mana? Apakah dari KBRI Bangkok ada bantuan juga buat Ismi? Kalau untuk yang 30.000 itu yang minggu pertama, Mas. Kemudian kemarin kita share-share lagi, terkumpul sekitar 100.000 dan 20 juta rupiah, alhamdulillahnya. Kalau dari KBRI mereka membantu untuk membuatkan surat untuk penurunan biaya dari rumah sakit seperti itu. Tapi belum juga diproses sih, karena mungkin harus menunggu Ismi selesai treatment, kemudian baru bisa tahu berapa Ada diskon yang potongan didapatkan. gitu. Nah, berarti Potongannya. Ismi atau saudara Ismi belum mengirimkan uang sama sekali. Sudah, Mas. Jadi yang awal-awal itu, yang 30.000 itu sudah termasuk dari kakaknya Ismi, dan karena Ismi kan semester 4 udah selesai. Kemudian untuk melanjutkan, karena Ismi belum selesai, harus extend. Nah, extend ini Ismi harus membayar sekitar 31.000. Nah, itu dari kakaknya. Kakaknya mengirim karena kakaknya takut hak hak mahasiswa Ismi ini akan dicabut. Oleh karenanya kakaknya meminta untuk dibayarkan dulu ke universitas, soalnya takutnya hak Ismi sebagai mahasiswa dicabut Ya, seperti karena itu. harus maintenance ya, status mahasiswa. Maintenance. Iya. Oke. Terus waktu terakhir kamu ketemu Ismi berarti kapan dong? Sudah sebulan lalu. Ketemu Ismi 8 Juli waktu Ismi ditemuin itu, Mas. Jadi tuh awalnya Ismi udah mulai nggak bisa dihubungin 3 hari sebelum ditemukan itu. Kemudian kami memaksa membuka kamarnya. Ternyata Ismi memang ada di dalam dan kondisinya sudah lemas seperti itu. Dia tinggal Jadi di dibawa ke rumah sakit. apartemen kampus atau di luar? Di luar, Mas. Diana Court apartemen. Kebetulan kami satu apartemen. Satu building ya di situ. Aku salut ya, maksudnya dengan kalian gitu di Chulalongkorn begitu sangat dekat ya. Ya, I don't know ya, maksudnya personally atau enggak, tapi pada saat satu orang ketimpa musibah, kalian tuh begitu gotong royong gitu. Mungkin kalau kita balik lagi, jadi sebenarnya sebelum Ismi ini juga ada Mas yang menderita cerebral toxoplasmosis. Namun sebelum saya masuk, saya dengar-dengar dari senior itu juga ada. Kalau cerebral toxoplasmosis ini kan bakteri yang asalnya bisa jadi dari tikus, bisa juga dari pup kucing, atau bisa juga dari makanan yang tercemar seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam
dan lebih menjaga kesehatan seperti itu, lebih menjaga kebersihan badan maupun makanan yang kita konsumsi seperti itu. Sekali lagi, Ismi ini adalah mahasiswa Indonesia di Bangkok yang sudah lebih dari sebulan itu sakit ya, boleh dibilang adalah kritis di Rumah Sakit Bangkok, dan lagi membutuhkan bantuan dana kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Karena Ismi adalah mahasiswa beasiswa dan kebetulan masa beasiswanya sudah habis dan tidak tercover asuransi. Dan Ismi bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Jadi buat teman-teman kalau ingin bersedekah, membantu gitu, aku sudah tuliskan berbagai macam link akun untuk pengiriman uang di kolom komentar video ini. Tidak usah khawatir, di kolom komentar video ini juga kalian bisa mengecek nanti kalau mau mengkonfirmasi uangnya sudah diterima atau belum, atau laporannya sudah ada juga di kolom komentar video, di kolom deskripsi video ini. Terima kasih Dina dan juga Elga. Semoga kalian juga tetap sehat. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, mungkin saya main ke Chulalongkorn ya. Terima kasih banyak Mas bantuannya.